Selamat siang, saudara semua. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik-baik, tetap semangat, walaupun keadaan masih mencekam, namun kita tidak boleh kalah dibuat COVID-19 tersebut. Kita harus positive thinking dan kita harus jadi pemenang. Nah, hari ini atau saat ini kita akan diskusi mengenai tetap dalam diskusi effective communication, namun pokok bahasanya berbeda. Pokok bahasan kali ini yang kita akan diskusikan adalah noise. Dalam bahasa Indonesia baku adalah kegaduhan. Nah, apa ini noise? Noise ini adalah suatu istilah yang merupakan sesuatu istilah kolektif untuk semua faktor yang dapat berpengaruh buruk terhadap komunikasi. Jadi sekali lagi, ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan di dalam komunikasi. Karena adanya noise sering mengakibatkan komunikasi itu tidak efektif. Nah, sekarang mari kita lihat kira-kira noise itu seperti apa. Nah, kita bisa bagi dua noise itu, yaitu yang pertama internal noise atau gangguan internal, dan satu lagi adalah gangguan eksternal. Gangguan internal ini adalah bagian integral dari proses komunikasi dan sering berhubungan dengan masalah pribadi, personal demikian. Sementara gangguan eksternal itu di luar konteks yang kita sampaikan tadi dan biasanya lebih mudah diatasi. Mari kita lihat satu persatu gangguan dari internal ini. Yang pertama, sudah barang tentu kita perhatikan sebagaimana saya utarakan tadi, bahwa gangguan internal ini adalah gangguan yang pada hakikatnya adalah terkait dengan person. Yang pertama bisa jadi gangguan internal ini adalah karena sikap mental. Sikap mental ini kita harus perhatikan dalam konteks kita berbicara, maka sikap mental daripada yang menerima informasi. Jadi agak terlihat bahwa ada seseorang memang sikapnya memang orang-orang yang sudah tidak baik. Terus yang kedua juga dimungkinkan kita menggunakan kata-kata yang tidak lazim. Jadi kata-kata tidak lazim ini maksudnya pemilihan kata-kata untuk kita gunakan dalam berkomunikasi. Ya biasa sebenarnya kalau kita perhatikan di Indonesia, kita kembali ke suku, tanpa ada intensi kita menyatakan ini yang buruk, ini jelek. Semua suku-suku di Indonesia adalah bagus dan indah. Semuanya sama. Nah, kadang-kadang ada untuk suku tertentu, ada bahasanya, istilahnya bahasanya halus, ada bahasanya kasar. Kalau saya dengar seperti itu, misalnya Jawa, ada bahasa Jawa Engger, dan juga di dalam bahasa Batak juga kadang-kadang juga ada itu.
walaupun tidak terlampau terlihat dengan kuat. Nah, terus juga bisa juga noise ini adalah diakibatkan oleh emosi. Pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, orang tersebut dalam keadaan emosi. Sudah barang tentu bahwa informasi yang kita sampaikan tidak tertangkap oleh yang bersangkutan. Terus, seseorang itu sedang sakit. Nah, ada itu cerita tuh. Seseorang itu sedang sakit, kita tetap saja menyampaikan informasi kepada orang yang sakit tersebut. Kita mau orang yang sakit tersebut mendengarkan apa yang kita mau. Demikian. Nah, sebenarnya kan di sana sudah terjadi noise. Orang tersebut sakit, orang tersebut tidak siap untuk menerima sesuatu informasi dari siapapun juga. Karena dia dalam kondisi untuk memikirkan penyakitnya. Tapi itu terjadi, kawan-kawan, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa jadi kurang persiapan. Jadi katakan, saya mengundang seseorang untuk berkomunikasi. Dalam konteks undangan saya ini, katakan kurang lengkap. Kurang lengkap artinya tornya. Apa sih yang kami akan komunikasikan, yang akan didengar oleh orang banyak. Karena kurang lengkapnya tornya, maka yang bersangkutan hanya mempersiapkan sesuai dengan tor. Sementara kenyataannya di lapangan lebih daripada tor tersebut. Nah, ini kan tidak semua orang siap untuk menjawab pertanyaan dari orang yang menyampaikan informasi, karena si penerima informasi sudah merasakan bahwa yang diskusi hari ini adalah mengenai hal ini dan tidak akan melebar kemana-mana. Dengan demikian, ya terjadi noise. Oleh karena itu, sejujurnya untuk hal-hal seperti ini, agar jangan terjadi noise, kita akan menghindari itu sebaik mungkin. Terus juga bisa jadi noise ini muncul karena prasangka. Prasangka ini adalah negatif ya teman-teman. Prasangka negatif terhadap pemberi informasi. Terus adalah juga harapan berlebih. Harapan berlebih dari penerima informasi. Jadi dengan demikian kita perhatikan bahwa kalau kita berdiskusi atau menyampaikan informasi kepada seseorang, ya memang harus kita pikirkan terlebih dahulu orang yang kita ajak berdiskusi itu seperti apa, demikian. Jangan sampai nanti dia mempunyai harapan berlebih mengakibatkan terjadinya noise. Kita tadinya membicarakan ini, ada sesuatu membicarakan ini, tapi yang penerima informasi menginginkan sesuatu yang berlebih. Jadi kita nanti kan akhirnya debatable. Informasi yang ingin saya sampaikan akhirnya tidak sampai. Terus juga bisa karena pengalaman buruk. Pengalaman buruk ini maksudnya sudah kita tahu bersama-sama, ada sejarah bad news tentang pemberi informasi dan penerima informasi. Ini juga akan mengakibatkan noise dalam komunikasi. Yang terakhir dari
kegaduhan internal ini adalah suasana hati yang kurang siap atau kurang baik. Suasana hati siapa? Sama dengan mirip dengan yang tadi atau emosi. Suasana hati yang kurang siap untuk berkomunikasi. Sebenarnya ini juga bisa kita gunakan untuk komunikasi non-verbal. Misalnya kita tulis atau sekarang ada zaman WhatsApp, kita tulis. Ada seseorang dia merasa sudah profesional, dia tulis dengan detail, saklek, tapi dia tidak tahu kepada siapa dia bicara. Itu agak menyakitkan untuk orang seperti itu. Terus mari kita lanjut ke kegaduhan eksternal. Kegaduhan eksternal ini ya seperti saya bilang tadi, tidak ada menyangkut person, tidak menyangkut pribadi. Contohnya kita berdiskusi, tempatnya terlampau panas. Itu juga mengakibatkan terkadang komunikasi kan tidak efektif. Yang kedua, suasana terlampau ribut. Akhirnya apa yang terjadi, kita bicara, saya atau lawan bicara saya kurang dapat mendengar komunikasi di antara kita berdua. Nah, terus juga ada kadang-kadang pakai handphone. Handphonenya tidak dimatikan, sementara komunikasi berjalan. Maka dengan demikian sering kita perhatikan kalau ada pertemuan kan berarti ada suatu komunikasi. Mengharap agar telepon dimatikan selama rapat misalnya, selama dilakukan diskusi. Demikian. Masih banyak lagi mengenai kegaduhan eksternal ini. Namun biasanya sangat mudah kita atasi dibandingkan dengan kegaduhan internal tadi. Nah, terus untuk hal-hal tertentu, apapun kegaduhannya itu biasanya masih bisa diterima. Karena tidak mungkin suatu komunikasi bisa mutlak terjadi secara efektif. Jadi adanya noise masih bisa diterima kedua belah pihak. Contohnya persepsi yang sedikit berbeda, sehingga nanti bisa jadi kedua belah pihak bisa berkomunikasi sebenarnya diskusinya kita hari ini seperti apa. Anda mau menyampaikan apa sama saya? Karena ada hubungan baik, sehingga noise itu bisa diperbaiki secepat mungkin. Tapi untuk hal-hal yang seperti saya katakan tadi, adanya sakit hati, sejarah yang kurang baik, ya bagaimana? Dan karakteristik daripada lawan bicara kita sudah sedemikian rupa. Karena walaupun dia katakan sudah tua, jangan lupa Anda semuanya. Selalu saya katakan, makin tua seseorang makin resisten. Makin merasa dirinya dialah yang benar, dialah yang hebat. Dia tidak pernah mau berubah. Sementara disitulah pentingnya bahwa kita harus belajar sepanjang masa. Sampai kita nanti suatu saat dipanggil Tuhan, kalau boleh kita belajar. Belajar terus. Karena dalam konteks seperti ini, tidak ada akhir daripada pembelajaran. Nah, terus yang masalahnya bagaimana kalau noise ini tidak bisa lagi ditolerir. Tidak bisa lagi ditolerir. Nah, hal-hal seperti ini mau tidak mau yang bertanggung jawab adalah dari awalnya adalah si pemberi informasi. Ya, contohnya kita perhatikan kegaduhan eksternal.
Kalau misalnya ribut, panas, tentu kita bisa mengambil tempat yang lebih nyaman, yang dimungkinkan kita lakukan. Contohnya, kita menyewa sesuatu tempat di hotel tertentu. Kadang-kadang masih ada lagi kegaduhan eksternal ini, tidak semuanya saya sampaikan, tapi Anda sudah dapat memahami kira-kira kemana. Ada juga kan ada orang dilarang merokok, tapi merokok. Sehingga apa yang terjadi pada waktu kita bicara, ada orang batu. Itu kan sesuatu kegaduhan dalam komunikasi. Nah, terus bagaimana kalau kegaduhan itu tadi sudah tidak bisa lagi ditolerir, dan kegaduhannya dominan adalah kegaduhan internal. Apa yang akan kita lakukan? Hal yang dapat kita lakukan adalah mengamati dengan baik feedback yang diberikan selama kita berkomunikasi. Feedback ini bisa digunakan sebagai parameter, sebagai alat ukur adanya noise. Feedback maksudnya kita sampaikan kepada seseorang sesuatu, dia bertanya. Pertanyaan ini bisa sederhana, tapi bisa rumit. Hanya kita yang tahu. Betul? Hanya kita yang tahu. Nah, dengan demikian, kita harus atasi satu persatu. Noise yang mana yang muncul sehingga komunikasi ini tidak efektif. Kita rinci satu persatu. Walaupun sekali lagi, kalau itu menyangkut interpersonal yang tidak baik, sulit untuk diatasi. Hanya mungkin diatasi, kita minta pihak ketiga untuk mediator seperti itu. Informasi yang kita ingin sampaikan, kita minta dibantu oleh orang lain yang dekat atau kemungkinan besar si penerima akan mau mendengar informasi tersebut. Yang penting kan informasi sampai. Informasi sampai dengan utuh dan baik. Baik maksudnya tidak ada terdistorsi informasi tersebut. Jadi sekarang kita perhatikan sebagaimana kita lakukan pada diskusi-diskusi sebelumnya. Kita diskusi noise, kegaduhan. Noise ini biasanya juga di bidang-bidang lain digunakan, katakan di bidang instrumentasi orang-orang kimia, ada noise dari recordernya, detektornya, begitu. Ada kegaduhan. Nah, ini kegaduhannya ini bisa diatasi, bisa juga tidak diatasi, tidak bisa juga dia tidak bisa diatasi. Sama dengan ini. Jadi kita mengerti apa itu noise, apa itu kegaduhan. Kita mengerti ada dua macam dari kegaduhan. Yang pertama adalah kegaduhan eksternal dan kedua adalah kegaduhan internal. Kegaduhan internal biasanya menyangkut pada diri seseorang. Sementara kegaduhan eksternal tidak menyangkut kepada diri seseorang. Itu hanya menyangkut katakan tempat, lingkungan yang membuat komunikasi tidak efektif. Terus pada taraf-taraf tertentu kegaduhan ini bisa kita terima. Maksudnya masih bisa ditolerir antara dua belah pihak. Namun ada saja kondisi di mana kegaduhan ini tidak bisa ditolerir. Nah, kita perhatikan kapan kegaduhan itu tidak bisa ditolerir. Diskusi kita bisa one to one atau bisa one to many. Kita boleh lihat sama saja misalnya pada tatap muka kita yang lalu, waktu sharing tentang komunikasi juga, tentang suatu rapat, ada sehingga ribut kan? Ribut misalnya. Ada misalnya rapat pertemuan antara kelompok A dan kelompok B.
ribut toh. Ribut, tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga stop komunikasi tidak terjadi. Loh, kata orang-orang yang sering berdiskusi tentang komunikasi. Jadi walaupun kita dari awal diskusinya komunikasi efektif untuk kehidupan sehari-hari, namun sejujurnya sudah kita pelajari berbagai topik, sehingga sejujurnya diskusi kita juga mendalam. Tapi lebih praktis, tidak usah saya membawakan suatu buku, teori, dan segala macam. Saya rasa demikian teman-teman, demikian saudara-saudaraku yang baik hati. Sampai di sini dulu diskusi kita mengenai komunikasi efektif dengan subpokok bahasan noise, kegaduhan. Terima kasih teman, take care yourself, karena masalah COVID masih kurang bersahabat, tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, 3M, kalau boleh dalam suasana tertentu harus 5M. Ada physical distancing, ada social distancing. Demikian teman-teman, itu juga sesuatu komunikasi pemerintah kita berkomunikasi dengan kita agar melakukan sesuatu. Ada coding, ada decoding. Saya berusaha menyampaikan itu sekarang, katakan karena many to many, sehingga kita harapkan semua pihak dapat menyadari bahwa keadaan ini masih kurang baik. Dengan demikian, semua kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita tetap pemenang si COVID-19 ini cepat sirna dari negeri kita yang tercintai. Terima kasih teman, selamat siang, sampai bertemu. Thank you so much. Thank you.